Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Jacinta Mewen atau Enrica Gebze dan warga lainnya tak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat. Seakan-akan Papua adalah tanah kosong. Kita suka kaget yang dong bawa turun alat berat dong bawa turun, kita kaget masyarakat. Dorang subongkar itu kai-kai. Bersamaan dengan alat-alat berat itu, juga berdatangan tentara Indonesia untuk mengawal proyek pembukaan hutan milik Jacinta. Alat berat didatangkan dari Cina ke Papua oleh perusahaan bernama John Lin Group sebagai kontraktor pemerintah. Ini disebut sebagai pesanan eskavator terbesar di dunia dengan nilai 4 triliun rupiah. Misinya membuka hutan dan rawa milik orang Marin, salah satunya untuk membangun jalan sepanjang 135 km. Sementara di kiri kanannya akan dicetak sawah yang ditargetkan seluas 1,3 juta hektar. Jalan berupa garis lurus ini bukan rute tradisional ekonomi masyarakat. Jalan ini akan menghubungkan kawasan perkebunan sawit dan tebu di sebelah timur, juga untuk mobilisasi pasukan militer. John Lin Group adalah perusahaan yang dimiliki Andi Samsudin Arsyad atau yang dikenal dengan Haji Isam. Sebagian orang mengenalnya sebagai pengusaha yang hobi balapan mobil. Tapi di Kalimantan, ia berbisnis batu bara, perkebunan sawit, pengolahan karet, penerbangan, perkapalan, dan biodiesel. John Lin Group kini juga menjadi pemilik perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia. Sayapnya melebar dari Kalimantan hingga ke Bombana, Sulawesi Tenggara. Perkebunan tebu, pabrik gula, dan industri bioetanol inilah yang juga sedang dikembangkan di Papua. Foto ini adalah momen ketika Isam bersama kerabatnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meluncurkan program biodiesel atau B50 di Kalimantan Selatan. B50 artinya setiap 1 liter solar, 50%-nya akan dicampur minyak sawit. Perusahaannya, PT John Lin Agroraya, menjadi salah satu pemainnya. Sepanjang tahun 2025, saham PT John Lin Agroraya pernah naik hingga 700%. Perusahaan sawitnya yang lain, PT Pradiksi Gunatama, sahamnya bahkan pernah naik 4.000% hanya dalam 1 tahun. Dari harga saham ini saja, nilai kekayaan keluarga Isam diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah lebih, menjadikannya salah satu keluarga terkaya di Indonesia dan salah satu pemain penting industri bioenergi. Dan di Papua Selatan inilah sebagian sawit-sawit untuk mendukung program B50 akan ditanam. Inilah tanah orang-orang Wambon, Muyu, Marin, Yei, atau Auyu seperti Frankie Ward. Haji Isam pernah menjadi tim kampanye nasional Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 saat melawan Prabowo. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad. Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Setelah menjadi presiden, Prabowo memberi gelar kehormatan Bintang Mahaputra Utama pada Isam. Sejumlah menteri Prabowo, juga kerabat dan orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan Isam.
lawan sebesar inilah yang sedang dihadapi Yasinta di kampung Wanam, Merauke. Atau petani perempuan lain seperti Enrika Gebse. Jadi alam kita ini sudah rusak. Jadi kita itu biasa jalan dari sini tuh harus pasang jerat di situ, harus cari makan di situ lagi. Itu tempat-tempat itu pasang-pasang jerat, tempat babi rusak. Sekarang sudah tidak ada lagi. Rekaman ini memberi gambaran bagaimana Kasuari kehilangan rumah di bekas hutan dan rawa yang telah dibabat. Keterlibatan tentara dalam proyek pangan dan energi di Papua memakai dalih bahwa ancaman terhadap negara kini tak hanya perang secara militer, tapi juga melalui pangan dan energi. Kementerian Pertahanan pun terlibat karena proyek ini dianggap operasi militer selain perang. Jadi tugas kamu adalah menjaga sumber cadangan pangan nasional. Macam-macam senjatanya, Proyek ini menambah panjang alasan mempertahankan kehadiran tentara di Papua dalam 60 tahun terakhir. Saat ini, jumlah tentara Indonesia di Papua mencapai 56.000 personel, atau ada 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Bandingkan dengan rata-rata nasional, di mana hanya ada 1 tentara untuk 696 penduduk Indonesia. Itu belum termasuk polisi. Artinya, 1 orang Papua dijaga lebih banyak senjata dari rata-rata penduduk Indonesia. Aman, mohon diambil secara segera untuk kepentingan pembangunan batalion dan bandar antariksa. Ini bentuk perampasan masyarakat. Penolakan kehadiran markas-markas militer terjadi di sejumlah tempat di Papua. Tak hanya karena trauma dan ketakutan, juga karena mengambil tanah-tanah adat. Salah satu alasan mengapa militer terus ditambah di Papua, karena masih ada perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM selama 50 tahun terakhir. Tapi kekuatan militer OPM diperkirakan hanya 1.430 personel dan 360 pucuk senjata. Selebihnya, mereka menggunakan senjata tradisional. Dengan demikian, kekuatan tentara dan polisi di Papua 58 kali lebih besar dari gerilyawan Organisasi Papua Merdeka. Sebagian tentara berada di garis depan pertempuran, tapi sebagian besar lainnya terlibat operasi non-tempur menjaga proyek pemerintah dan investor swasta. Seperti Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di distrik Jagebob, Merauke ini. Lokasinya bersebelahan dengan konsesi lahan tebu untuk gula dan bioetanol milik PT Murni Nusantara Mandiri. Baik perusahaan maupun markas militer, keduanya mengambil hutan milik suku Ye dari marga Kuipalo. Tapi orang datang, tanam ini saja di sini, tanam apa nama ini. Victor Kuipalo menunjukkan apa yang terjadi. Jadi kita juga kaget ini. Nah, kalau ini papa nama ini memang ini papa nama ditanam tapi bukan haknya mereka yang ini. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Kuipalo yang punya hak dusun ini. Setelah memasang patok, alat
alat berat mulai bekerja untuk membangun markas militer di tanah orang Ye. Kehadiran markas militer mengkhawatirkan warga yang pernah mengalami trauma. Takut kenapa? Kalau macam sekarang di kampung hidup ini kan aman. Terus kenapa harus didirikan koran di sini? Bukankah dengan adanya koran semakin aman? Ada tentara di sini. Nah, kalau di kampung kami tidak bisa aman kalau ada tentara, paling masyarakat dipukul itu ini. Kalau di kampung hidup begini malah saya sejahtera dan saya punya masyarakat. Apa pernah ada pengalaman buruk sebelumnya dengan tentara di daerah sini? Ada yang cerita waktu pos-pos di sini tuh di 13, 12 itu zaman ketua Patimura. Memang kasih malah kita punya orang ini loh, dia niaya betul dipukul. Disuruh kerja bakti tidak mau atau lama mencari, namanya kita pangkur sagu itu butuh waktu 1 minggu. Kalau lama begitu ya paling diseret apa pukul itu. Operasi militer Indonesia di Papua dimulai tahun 1962 lewat Operasi Trikora. Tapi perlawanan bersenjata pertama di Papua baru dilakukan tahun 1965 di Manokwari. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Sejak itu, selama 60 tahun, operasi militer untuk menaklukkan Papua terus dilakukan. Salah satu operasi militer paling berdarah adalah Operasi Wibawa untuk memenangkan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1969. 643 orang tewas di Paniai. Lalu disusul 4.146 korban tewas antara tahun 1977 hingga 1978. Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 orang menjadi pengungsi pada tahun 2025 dan nyaris tak diberitakan media-media Jakarta. Jumlah pengungsi terbesar tercatat di Nduga yang mencapai 20.000 jiwa. Banyak di antaranya yang sedang hamil, seperti Jubiana, salah satu pengungsi Nduga. Otaharik masih cagi be muguru ko berselari ne mun wane ko sulu bigari ne ngiri ko ne anin do misla ko selari ne wam daga ko plak do yi ko re bangal so ndak no ko ne de ne plan no jat de nanin di pe nerwa membri wal narwa ngiri ko ne ra tri ngiri no sunan